hati kami ya Tuhan. Kiara kanabara syara, kiara kanabara syara. Ini hati kami Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih lagi Bapa. Kau menguji hati kami. Kau menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Kau tahu Tuhan, seberapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Ada banyak perjuangan dalam kehidupan kami. Dan Kau tahu Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi Engkau Bapa. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami bergantung pada kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami tahu ketika kami terhubung di hadirat Engkau, kami memperoleh kekuatan yang baru. Hati kami dibersihkan. Hati kami Tuhan diperbaharui untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Biarkan firman-Mu membersihkannya Bapa. Hanya oleh kebenaran firman-Mu yang berkuasa, maka hidup kami akan boleh menjadi berubah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Engkau mengurapi tanah hati kami. Berikan hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk Bapa, sehingga boleh menangkap apa yang menjadi maksud Engkau. Urapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkannya ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, lebih dari apa yang hamba-Mu persiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, dahsyat ya. Saya percaya setiap kita luar biasa di hadapan Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, saya mau tanya sama Ibu Bapak sekalian. Kan pesan Tuhan untuk minggu ini adalah hati-hati dengan hati yang menipu. Udah cek belum hati kita? Udah menyelidiki belum hati kita, apakah hati kita itu sehat atau ada penyakitnya? Karena ini yang Tuhan mau, supaya kita tuh memeriksa diri kita. Kalau misalkan ada sakit, ada penyakit, ya cepat-cepat harus diobati, harus cepat-cepat ditindaklanjuti. Ya. Kalau zaman sekarang gitu ya, ada alat gitu ya, banyak alat gitu ya yang dipakai untuk mengukur seseorang itu sehat atau enggak, panas atau enggak. Mungkin Ibu Bapak tadi masuk ke ruangan ini, lihat tensi dulu ya, berapa suhu derajatnya ya, ada 36. Itu mungkin namanya apa? Tensimeter ya, untuk mengukur suhu tubuh kita sehat apa enggak. Nah kalau untuk mengukur detak jantung kita berdebar-debar seberapa banyaknya gitu ya, apa namanya? Namanya itu oximeter, untuk mengukur denyut jantung kita. Kemudian untuk mengukur tinggi rendahnya seseorang itu namanya menggunakan apa? Meteran ya. Jadi saya tingginya seberapa banyak tahu oleh meteran. Nah Ibu Bapak, saya pengen tahu untuk mengukur kondisi rohani hati kita sehat atau enggak, namanya adalah relasi meter. Ini sebuah hal yang sangat penting. Kalau misalkan zaman sekarang ada alat untuk mengukur nih kondisi hati kita ya, apakah saya hatinya sedang luka nih, apakah Ibu Bapak mungkin ada kecewa, itu dijual dan bisa ketahuan. Kayaknya itu produk yang bakalan pasti paling laku karena bisa ngedeteksi hati seseorang. Tetapi pada faktanya kan nggak ada. Nah ini yang saya mau katakan, untuk mengukur sehat atau tidaknya kondisi hati kita adalah relasi meter. Apa yang dimaksud dengan relasi meter? Nah, saya mau bagaimana setiap kita boleh mengukur keberadaan diri kita itu
sehat apa enggaknya, seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa jauh kita ingin menjalin suatu hubungan lagi dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan relasi kita yang sehat, itu akan menentukan relasi sehat juga dengan sesama. Pada saat dua hal ini terjadi, adanya satu kondisi yang sehat di dalam satu relasi, itu apa? Itu akan mempengaruhi, memperkokoh iman seseorang, atau akan menunjukkan kokoh imannya atau tidak. Kokoh imannya seseorang atau tidak akan menunjukkan bagaimana pertumbuhan seseorang atau tidak. Jadi ini sesuatu hal yang sangat penting Ibu Bapak untuk kita perhatikan. Dan terkadang seringkali umumnya kita mengukur gitu ya, mengukur diri kita, dan saya sampai saat kemarin juga saya mengukur, Tuhan, jangan-jangan kalau pesan Tuhan berbicara hati-hati dengan menipu, jangan-jangan saya sendiri adalah penipunya. Saya sendiri suka menipu diri saya sendiri. Saya bisa berkata mungkin baik di hadapan Bapak Gembala, Ibu Gembala, baik, manis, tetapi saya bisa, apakah saya benar atau enggak ya? Mungkin saya bisa berkata indah, dan orang-orang bisa mengatakan, wah, seperti kemarin, wah kalau Siana sih sepertinya memang sungguh-sungguh. Tapi yang menguji hati sungguh-sungguh atau tidaknya adalah Tuhan sendiri. Kesungguhan seseorang tidak bisa dilihat dari tampak luarnya. Karena itu Tuhan menguji, Dia melihat hati kita yang paling dalam. Dan yang harus menjadi pertanyaan kita, benarkah? Apakah benar diri saya sendiri bisa menipu diri saya sendiri? Benar apa enggak? Gak mungkin. Mana bisa? Diri saya sendiri yang tahu bisa menipu diri saya sendiri. Ternyata Ibu Bapak bisa jawabannya. Diri kita bisa menipu diri kita sendiri. Buktinya adalah Yehuda di dalam peristiwa, di dalam pesan Tuhan di dalamnya. Jadi pada waktu itu Yehuda memang sudah banyak melakukan penyimpangan, berbuat tidak benar, menyimpang dari yang seharusnya mereka itu menyembah kepada Tuhan. Bangsa yang tadinya sudah mengecap kebaikan Tuhan akhirnya berbalik. Bahkan mereka lebih tertarik dengan Mesir, lebih mengandalkan kepada Mesir. Sehingga sekalipun nubuat yang sudah terjadi, sudah diberitahukan, mereka tidak menyadari. Bahkan di dalam Yeremia 16 ayat yang ke-10. Yeremia 16 ayat yang ke-10. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan ini, dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Nah, di sini Yehuda tidak menyadari. Yehuda tidak menyadari bahwa dirinya itu sudah berdosa. Tidak menyadari bahwa dirinya itu sudah berbuat salah. Gak sadar. Bahkan hati nuraninya sepertinya itu udah tumpul. Entah itu karena tertarik pada Mesir, tertarik mengandalkan pada manusia, sudah tertutup oleh keadaan. Bisa jadi hal ini juga menimpa di dalam kehidupan kita. Ada bagian-bagian yang tanpa kita sadari. Pada saat saya berkata, saya adalah orang yang lebih rohani, hati-hati, bisa menipu. Pada saat merasa saya lebih dekat hubungannya dengan Tuhan, dan saya merasa lebih dewasa, hati-hati. Hal ini bisa menipu diri kita, bisa menipu keberadaan diri kita. Dan yang Tuhan mau adalah
bagaimana kita mulai bercermin kembali, mengoreksi diri kita, mengoreksi diri kita kembali. Nah, ada dua hal yang saya mau membagikan. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan pada saat seseorang merasa bahwa dirinya itu sudah merasa bahwa dirinya itu menipu dirinya sendiri. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa terjadi restorasi di dalam hati. Jadi pastikan terjadi restorasi hati. Yeremia 17 ayat yang ketiga. Ya. Yeremia 17 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharánmu akan kuberikan, dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Tolong ayat yang keduanya. Ya. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Jadi poin yang pertama yang saya mau membagikan adalah pastikan terjadinya restorasi hati. Nah, apa yang dimaksud dengan restorasi, Bapak? Restorasi itu ada di dalam bahasa Ibrani, artinya itu salam. Salam sendiri itu artinya itu mengembalikan ke posisi semula dengan mengadakan satu pembaharuan. Entah itu mungkin adanya satu kerusakan sehingga ada bagian-bagian yang tidak berfungsi. Nah, saya mau mengambil contoh beberapa waktu yang lalu ada sebuah restorasi Kota Tua Jakarta. Ya, mereka melakukan satu restorasi tua Kota Jakarta. Jadi restorasi itu mengembalikan ke posisi semula. Ya. Nah, pada waktu itu mungkin waktu di zamannya waktu itu Kota Jakarta itu sangat indah. Pertama, dia ciptakan yang membentuknya, yang membuat itu semuanya indah, semuanya bagus. Tetapi berjalannya waktu ke waktu berganti terus dari tahun ke tahun, ya. Waktu berjalan dengan lama, ada bagian-bagian yang udah lama dan akhirnya bisa usang, bisa menjadi tua. Ketika saya berpikir begini, ya, Tuhan mau melakukan satu restorasi, jadi mengembalikan ada posisi yang semula yang mungkin sepertinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ada yang udah lama, ada yang 10 tahun, 20 tahun, bergesernya dengan waktu tidak menjamin seseorang itu dia tetap di dalam posisinya. Mungkin ada bagian-bagian yang sudah mulai bergeser karena bergeraknya waktu, karena bergeraknya keadaan, dan Tuhan ingin kembalikan lagi pada posisi yang semula. Sehingga apa? Sehingga pada waktu restorasi itu dilakukan, mengembalikan kembali pada nilai-nilai yang mungkin sudah rusak. Entah itu karena dia dimakan oleh waktu, dimakan oleh keadaan. Dan Tuhan pengen, dan yang Tuhan mau lakukan adalah mengembalikan pada nilai-nilai kerajaan Tuhan. Mungkin ada banyak nilai-nilai di dalam kehidupan kita yang bisa bergeser. Karena kecenderungan kita itu adalah kecenderungan untuk terbawa arah mengikuti nilai-nilai dunia. Jadi yang Tuhan mau adalah kita kembali pada posisinya yang semula, itu sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak kerajaan Allah yang memiliki nilai di atas nilai-nilai dunia. Ketika kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang mulai sudah bergeser atau mulai nilai-nilai yang sudah mulai udah usang, ada kerusakan-kerusakan, kita menyadari, dan yang harus kita lakukan adalah kita mulai melakukan tindakan, yaitu mulai melakukan perbaikan. Balik lagi, standar firman Tuhan begini apa enggak? Seharusnya yang sebenarnya apa yang Tuhan katakan begini apa enggak?
Jadi dasarnya itu kembali kepada firman Tuhan. Bukan pada waktu kita mau melakukan satu perubahan karena kerusakan, tidak bisa seperti bangsa Israel mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu akan menjadi bagian yang sangat berbahaya sekali. Karena seseorang pada saat melakukan restorasi dirinya, hatinya dengan mengandalkan kekuatannya, tidak mampu. Karena yang direstorasi adalah bagian dalam, bagian inner. Itu enggak bisa dengan kekuatan manusia, enggak bisa dengan kekuatan otak kita, enggak bisa. Hanya oleh kekuatan roh Tuhan yang bisa melakukannya. Mungkin ada bagian-bagian yang sepertinya bagian dari manusia itu yang rusak. Entah itu dirusak oleh dicuri, oleh keadaan, kekuatan yang sudah mulai menurun, semangat, atau daya juang yang sudah mulai berkurang, bergeser dari jalan-jalannya Tuhan. Tuhan mau, ayo datang kembali pada nilai-nilai yang sebenarnya, yang seharusnya yang Tuhan lakukan, supaya apa? Kita boleh mengandalkan pada pimpinan Tuhan. Makanya Yeremia mengatakan bahwa betapa liciknya hati, jangan bersandar pada hati. Rasanya terkadang itu semuanya akan menjadi satu tipuan. Jadi restorasi yang pertama artinya adalah mengembalikan ke posisi semula dengan melakukan pembaharuan. Nah itu, kembali pada nilai kerajaan Tuhan, nilai-nilai kebenaran yang daripada Tuhan. Kalau saya menyakiti, apa sih respon dari orang yang disakiti? Dan tindakan saya apa? Kembali cari lagi kebenaran dari firman Tuhan. Jadi kembali pada nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah, arti dari restorasi adalah mengembalikan segala sesuatu yang telah dicuri. Mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang. Ada bagian-bagian mungkin yang hilang. Bangsa Israel pada waktu suku Yehuda pada waktu itu ada bagian-bagian yang sudah mulai hilang, yang dicuri pada waktu itu. Entah mungkin mereka lebih tertarik dengan kemampuannya, lebih mengandalkan pada kekuatan dirinya. Itu adalah bagian-bagian yang sudah mulai terhilang. Jadi ketika Tuhan mau melakukan satu restorasi, bukan hanya manusianya, tetapi secara keseluruhan. Itu apa? Entah itu mungkin damai sejahteranya, entah itu apa yang dicuri itu adalah kesatuan hatinya, entah itu yang dicuri juga adalah bagian-bagian dari keseimbangan dari seseorang. Udah mulai gak seimbang, lebih condong ke arah dagingnya, lebih condong ke arah pemikirannya. Ada bagian-bagian yang Tuhan mau, ayo kita ambil kembali, kembalikan kembali apa yang sudah dicuri. Dan Ibu Bapak kalau tahu gitu ya, prinsip dari restorasi ini di dalam perjanjian lama itu ada prinsipnya. Prinsipnya itu adalah dua. Kalau ketahuan gitu ya, pelaku seseorang mencuri ya, dia harus dipastikan, dia harus mengembalikan apa yang dicuri. Pertama, pelaku yang mencuri dia harus mengembalikan apa yang dicuri. Kemudian prinsip yang kedua, pada saat seseorang tahu gitu ya, dia harus mengembalikannya itu harus berkali lipat. Ada hukumnya. Coba lihat di dalam Kejadian 22, Keluaran 22 ayat yang pertama. Keluaran 22 ayat yang pertama. Ya. Apabila seseorang mencuri seekor lembu dan seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor ganti domba itu. Jadi kalau hilangnya 1, yang diganti adalah 5. Kalau 1 domba yang hilang, 1 ada domba yang hilang, yang harus diganti adalah
Jumlahnya adalah 4. Ini sesuatu yang wow, sesuatu yang dahsyat Ibu Bapak. Pada saat seseorang melakukan restorasi, sesuatu yang hilang itu dari kualitas maupun kuantitas digantikan berkali-kali lipat. Itu sebabnya Ayub, udah waktu dia melakukan satu restorasi, yang Tuhan kembalikan adalah 2 kali lipat. Baik seluruh harta miliknya juga anak-anaknya dikembalikan lebih berkualitas dari yang pertama. Ini ada sesuatu yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh menguji diri kita sendiri, menguji diri kita kembali. Bagian-bagian apa sih yang sudah mulai hilang di dalam diri kita? Ayo, lakukan kembali. Minta satu kekuatan Tuhan. Saya ingin apa yang dulu hilang, entah itu bentuknya berupa apa gitu ya, entah harta benda, entah kesehatan, entah apa berkurangnya kekuatan, kita kembalikan. Minta. Salah satu caranya adalah dengan apa? Datang kepada Tuhan, mengubah kembali pada posisi yang semula, berjalan dengan nilai-nilai kebenaran dan standar yang daripada Tuhan. Itu hukum dari restorasi. Nah, kemudian jadi yang pertama, ketika seseorang tahu bahwa dirinya itu merasa tertipu, yang pertama pastikan dia mengalami restorasi di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, pastikan terjadinya kesembuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-14. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Ibu Bapak, di sini ada satu kata, sembuh. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Hidup kita Ibu Bapak enggak flat ya, datar gitu, mulus terus. Ada mungkin bagian-bagian di dalam keadaan diri kita sendiri, kadang tanpa sadar kita bisa menyakiti seseorang, membuat seseorang bisa terluka, membuat seseorang bisa menjadi kecewa. Ada kejadian-kejadian mungkin di dalam kehidupan kita, seringkali kita, kenapa ya, kok dia seperti kayak begitu, kenapa ya, harusnya nggak begitu gitu ya, harusnya anak Tuhan kan begini begitu gitu ya. Nah, tanpa kita sadari perbuatan kita, entah kita perkataan kita, itu bisa menghakimi seseorang, bisa menyakiti seseorang, yang membuat seseorang itu menjadi menjadi down. Jadi kalau saya ibaratkan hidup ini yang kita jalan itu seperti sebuah keramik. Betapa kita harus begitu hati-hatinya menjaga, sehingga keramik itu jangan sampai pecah. Tetapi sekalipun kita menjaganya begitu rupa gitu ya Ibu Bapak, entah mungkin itu kita teledor atau ceroboh, si keramik itu bisa menjadi pecah kehidupan kita. Semua sepertinya yang tadinya indah, pengharapan indah, pecah semuanya. Karena apa? Karena mungkin ada yang berbenturan, karena ada yang kegesek-gesek gitu. Bagian-bagian ada yang pecah. Nah, ketika keramik yang pecah itu tahu gitu ya, kita punya keramik yang kita pegang gitu pecah gitu ya. Saya punya gelas keramik, kemudian keramik gelasnya itu pecah. Apa yang saya lakukan? Pada umumnya yang dilakukan adalah ya udah dibuang aja gitu ya. Buat apa sih, percuma gitu. Udah nggak bisa dipakai gitu, keramik yang pecah udah nggak bisa dipakai buat minum lagi, ya udah buanglah ke tong sampah gitu ya. Itu biasanya itu manusia seperti kayak gitu, udah pecah
udah nggak berguna lagi, udah buang aja. Nggak ada nilainya, nggak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi ada satu seni Ibu Bapak yang indah. Itu nama seninya itu kintsugi. Jadi seni kintsugi ini Ibu Bapak ya, satu seni bukan membuat keramik, tapi dia seseorang gitu ya, yang tugasnya itu ngumpulin keramik-keramik yang pecah tadi, yang pecah-pecah, yang udah nggak berbentuk gitu ya, dia kumpulkan dan kemudian orang yang punya seninya itu ya mengelem bagian-bagian yang pecah-pecah yang tadi itu dilem, bukan dengan lem yang biasa, tapi dengan cairan emas. Bagian yang potong, bagian yang udah hancur, dia lem dengan lem emas yang terbuat dari emas. Sehingga apa? Sehingga keramik yang tadinya udah hancur, gak berantakan, yang udah gak karu-karuan itu menjadi sebuah keramik yang bernilai, bahkan tinggi nilainya. Itu adalah seni kintsugi. Jadi ketika tahu gitu seseorang ada sebuah seni kintsugi ini, mereka ketika tahu keramiknya itu pecah, gak dibuang, dikasih pada orang yang bertugas, orang yang tepat, dan kemudian menjadi sebuah keramik yang indah, yang bernilai. Nah Ibu Bapak, ini ada satu ilustrasi di dalam kehidupan kita. Ada bagian-bagian yang mungkin dalam kehidupan kita yang udah rusak, yang harus disembuhkan. Dan yang Tuhan mau adalah kita datang pada orang yang tepat, yaitu pada Yesus Kristus sendiri. Satu kesembuhan yang bisa terjadi di dalam kehidupan hati kita. Dan Tuhan mau memulihkan keberadaan hati kita mungkin yang sepertinya sudah gak mampu lagi. Tuhan, saya tidak berdaya lagi dengan kekuatan saya, tetapi Tuhan akan menjadikan sesuatu yang tidak berbentuk, yang tidak karuan, itu menjadi sesuatu yang indah. Asalkan apa? Kita datang pada tempat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Ayo datang kembali, terus berhubung dengan Dia, minta ada sesuatu yang Tuhan ukir di atas tidak karu-karuan, di atas banyaknya pecahan. Dan Tuhan akan mengukir sesuatu menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memposisikan diri kita pada posisi yang semula, kembali pada nilai-nilai kebenaran yang daripada Tuhan, dan minta kembali apa yang sudah hilang, sudah dicuri, kembalikan dengan melakukan restorasi. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan, pastikan bahwa kita datang pada orang yang tepat, Yesus Kristus sendiri, yang bisa menyembuhkan keberadaan hati kita, sehingga diri kita sendiri bisa tahu, saya mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.